Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Rasika Podcast, berjumpa lagi bersama saya Dede Silawati di edisi kali ini. Ya, dan pemirsa semuanya, saat ini kita menemani Anda di edisi spesial Rasika Podcast Tausiah Ramadan. Dan pemirsa Rasika Podcast, kali ini saya Dede Silawati telah bersama dengan Pak Ustadz yang akan menghadirkan tausiah di edisi kali ini, yang mana tausiahnya mengenai Ramadan bulan pendidikan. Nah, untuk para pemirsa semuanya, ingin tahu kenapa sih Ramadan itu disebut dengan bulan pendidikan? Nah, sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Haji Yoya Rifani SAGMM di hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, seperti yang dilihat masih sekia kala seperti dulu. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Ya. Tidak terasa tahun berganti tahun, dan di saat ini kita sudah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Tentunya banyak sekali harus kita syukuri ya Ustadz ya, karena juga seperti kita ketahui banyak rekan-rekan kita atau sahabat kita yang tidak bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Nah Ustadz, seperti tadi Ustadz telah informasikan ke saya bahwa materi kita di hari ini ialah Ramadan bulan pendidikan. Sebelum kita masuk ke Ramadan bulan pendidikan, tentunya kita harus tahu ya pemirsa, persiapan apa di bulan Ramadan ini tentunya agar Ramadan bisa berjalan dengan hikmah. Nah, silakan untuk Ustadz bisa hadirkan informasinya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Rasika Podcast dimanapun Anda berada, tentunya rasa syukur itu selalulah kita panjatkan, kita haturkan kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tanpa kita menduga Ramadan itu akhirnya kembali lagi kepada kita. Kenapa? Berjumpanya kita dengan Ramadan tahun ini itu adalah hak dan wewenang Allah untuk menentukan siapa-siapa yang masih bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Beda seperti tahun sebelumnya, di mana di awal 2020 yang lalu, artinya di awal tahun 2020 yang lalu, kita negeri ini, dan bukan hanya negeri kita dan dunia, sedang dilanda oleh wabah corona, sehingga sangat sedih sekali bagi seluruh umat muslim, khususnya dimanapun berada, termasuk kita. Pada saat itu Ramadan sepertinya tidak semarak seperti yang sudah-sudah. Tapi inilah sebuah ujian bagi kita, di mana menyikapi wabah yang sedang melanda di negeri ini. Tapi itu juga bukan berarti memutus semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita bersyukur. Tahun ini alhamdulillah kita ternyata masih bisa diizinkan oleh Allah untuk puasa kembali. Kemarin sepertinya belum lama kita ngobrol di satu tempat gitu kan, dengan program buka bersama, jelang buka puasa bersama. Saya masih ingat sekali gitu. Dan alhamdulillah tahun ini diperkenankan kembali, dan itu harus disyukuri. Itu artinya tandanya bahwa Allah itu sangat menyayangi umat ini. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memberi peluang buat kita mencari bekal untuk nantinya
ketika kita harus kembali kepadanya sudah betul-betul siap dengan amal ibadah kita masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan amal ibadah di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Baik, selanjutnya tentunya tadi kita ada berbincang-bincang tentang Ramadan ini adalah bulan yang mana salah satu hikmahnya yaitu yang ingin kita bincangkan pada hari ini adalah penuh dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam. Kenapa kita bilang bulan ini penuh dengan bulan pendidikan? Satu, bulan Ramadan ini adalah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam surah Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini adalah satu kewajiban yang mesti harus kita tunaikan berdasarkan firman Allah. Bagi orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuan akhir dari ibadah ini la'allakum tattaqun itu bagaimana kita taat. Nah, disinilah kita akan diuji, kita akan dididik untuk bagaimana menaati, gitu kan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang ma'ruf kita kerjakan, harus kita laksanakan, yang mungkar juga harus kita patuhi. Nah, sebagai contoh misalnya dalam bulan Ramadan ini kita dilatih untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Puasa itu kan menahan, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, terutama makan dan minumnya. Itu sudah pasti. Nah, disitulah kita akan dididik, disiplin nggak kita sih? Kan gitu kan? Nah, apalagi kalau cuaca kayak Ramadan sekarang ini, kayak kita sekarang ini sedang puasa. Waduh, saya pikir begitu kuatnya tantangan yang kita hadapi, gitu kan? Cobaan begitu kuat dengan cuaca yang cukup panas. Gitu kan? Tapi kita dengan berbekal iman dan ketakwaan kita kepada Allah, ini bukanlah tantangan yang begitu berat sebenarnya. Yang penting imannya itu kuat. Wajar kalau orang merasa bahwa puasa seperti ini mempengaruhi stamina, gitu kan. Dan itu memang manusiawi. Nah, saya justru bertanya, kalau orang bilang wah enak puasa sekarang nggak ada terasa haus sama sekali, loh jangan gitu kan. Lah itu yang tidak yang kadang-kadang juga membuat kita saya juga sedikit tersenyum gitu kan. Ya sama sepertinya kita melihat anak-anak yang sedang berlatih gitu kan, putra-putri kita di rumah sedang berlatih berpuasa. Wajar kalau dia kalau jam segini ini seringnya pengennya minta mandi atau minta berbuka, itu wajar. Kenapa? Itulah tantangan. Kita dididik untuk patuh. Kata Allah tidak dibolehkan kita meneguk sesuatu pun, apalagi makan gitu kan, pada saat bulan puasa khususnya Ramadan. Karena itu akan membatalkan puasa kita itu sendiri. Nah, kemudian itu dari segi satu sisi. Di sisi yang lain, Ramadan juga mendidik kita itu untuk melatih berempati kepada saudara-saudara kita yang kebetulan berada di bawah garis standar dari kehidupan dari segi ekonomi, gitu kan. Saudara-saudara kita yang kurang berkecukupan itu, inilah rasanya menahan lapar seperti ini. Orang yang tidak punya apa-apa ya seperti ini, sehingga itu akan menumbuhkan kesadaran kita bahwa begitu berharganya seteguk air pada saat ini, gitu kan. Maka dan makanan-makanan lainnya gitu. Maka dari itu jangan pernah di dalam hidup ini kita menyia-nyiakan rezeki nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga tidak dimanfaatkan dengan yang baik, justru untuk berhura-hura saja. Maka dari itu ini adalah mendidik kita berempati
untuk bisa merasakan apa yang saudara kita tidak mampu merasakan. Nah, maka dari itu tumbuhlah dari rasa empati itu rasa kasih dan sayangnya, sehingga ada keinginan untuk berbagi, gitu kan, kepada saudaranya, gitu kan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, maka dari itu saya juga sering mengatakan dengan kawan-kawan, teman-teman diskusi, karena kita ada obrolan pagi, obrolan subuh, setiap subuh insya Allah ada obrolan itu. Saya bilang bahwa khusus kemarin sebelum Ramadan tiba, kita bilang bahwa minimal ada 4 hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah biaya. Loh, kok bisa Ramadan kok pakai biaya? Lah iya, tapi maknanya biaya yang kita maksud bukan berarti nanti itu selama Ramadan kita harus berhura-hura, berpoya-poya, menghamburkan uang kesana kemari yang tidak ada manfaatnya, yang tidak menumbuhkan nilai-nilai pahala. Tapi yang kita maksud dari biaya itu sendiri adalah bagaimana dari awal sebelum Ramadan itu tiba kemarin kita sudah menyiapkan budget, ya, sesuai tentunya dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Sisihkan rezeki kita untuk nanti bagaimana kita bisa berbagi dengan saudara kita. Misalnya contoh, ya kan, boleh secara berjemaah kok, boleh. Kalau kita punya kelompok-kelompok kecil, kelompok kajian-kajian kecil, ibu-ibu majelis taklim, gitu kan, apapun namanya, gitu kan, mari kita menyepakati, gitu kan, momen yang sebentar lagi tiba. Kemarin kita ngomong sebelum puasa, saya bilang, mari kita persiapkan apa sih yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita yang tidak punya itu. Maka misalnya, ayo kita iuran, dari untuk nantinya kita bagikan dengan saudara-saudara kita yang memerlukan itu. Nah, sehingga kita ingin saudara kita itu juga bisa fokus dalam ibadah, gitu kan, sehingga meringankan sedikit dari beban yang sedang ia rasakan. Nah, jadi uang itu maksudnya begitu. Silakan mau diwujudkan dalam bentuk apa? Bantuan itu mau dalam bentuk uang sendiri itu boleh, mau dalam wujud barang juga boleh, gitu kan? Mau menyediakan takjil untuk berbuka, silakan, gitu kan? Program boleh per minggu, boleh setiap hari, gitu kan? Boleh apa sajalah, yang penting ada manfaatnya buat saudara-saudara kita itu. Nah, itu di daerah-daerah lain orang semarak sekali melakukan sedekah Ramadan ini. Mari saya ajak dengan ibu-ibu majelis taklim saya untuk ayo kita buat program Ramadan ini, program berbagi di bulan Ramadan, berbagi kasih dengan saudara-saudara kita di bulan Ramadan itu. Nah, dengan itu kami punya program dengan kawan-kawan kecil, tidak perlu besar, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Syukur-syukur ada pihak lain yang mau ikut terlibat di dalam aksi ini, itu jauh lebih baik. Kita harus mau memulai. Jangan hanya berhenti pada konsep saja, di lisan kita saja, tapi mari kita wujud dalam aksi yang nyata. Nah, itu. Nah, jadi Ramadan itu mendidik kita untuk menumbuhkan sifat kedermawanan di situ. Nah, itu yang apa namanya, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan Ramadan ini. Tapi yang paling utama adalah mendidik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dibenarkan pada masa bulan Ramadan khususnya, mari kita jalankan, mari kita taati. Jangan pernah kita melanggar yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita bersyukur Allah pertemukan kita di Ramadan kali ini, gitu kan, dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang kemarin masih ada di samping kita, masih ngobrol bersama kita, ternyata tidak diizinkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya selama-lamanya, dan tidak dipertemukan lagi dengan Ramadan kali ini. Ingat bahwa jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan ini pergi begitu saja tanpa meninggalkan makna yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu saya mengajak kita semua, mumpung Ramadan masih bersama kita ini, ayo kita betul-betul jalankan dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu tahun depan apa kita masih berjumpa. Tidak ada jaminan sama sekali. Iya, hanya Allah yang tahu. Maka dari itu, mari generasi muda khususnya, gitu, ayo kita puasa.
Puasalah kita, jangan sampai masa muda kita tidak berpuasa, setelah masa tua baru kita menyadarinya. Di saat masa tua kita menyadarinya dan kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya, berarti seumur hidup kita tidak pernah berpuasa. Kita hanya bisa istighfar kalau itu bisa terjadi terhadap generasi ini. Iya, kita sangat-sangat menyayangkan apabila ada generasi umat Muhammad gitu kan, sampai dengan Ramadan yang saat ini gitu kan, masih meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada sesuatu yang bisa yang membolehkan dia untuk meninggalkan puasa. Memang ada beberapa hal yang nanti bisa kita berbincang lagi di lain kesempatan, hal-hal yang boleh, siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Maka dari itu, selagi kita sehat, selagi kita kuat, apalagi di saat kita muda, ayo kita puasa. Ayo kita puasa. Generasi muda, semangatnya harus ada. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu ini. Ingat, hidup dan mati tidak harus menunggu tua. Muda bisa juga kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tua juga harus waspada. Ya kan? Nah, maka dari itu, momen Ramadan kali ini jadikanlah dia sebagai bulan yang akan mendidik kita. Kita berlatih di situ kembali, gitu kan? Setelah 11 bulan yang lalu, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beraktivitas dengan aturan yang tidak terlalu seketat Ramadan. Artinya kita tidak diuji secara fisik. Karena uji fisik itu katanya tidak makan, tidak minum itu tadi. Gitu kan? Karena ini ibadah juga, ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik. Nah, maka dari itu kita bersyukur bahwa kita masih diperkenankan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua, khususnya para pemirsa Rasika Podcast, dimanapun Anda berada, ayo, kan? Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Disinilah kita diuji ketaatan kita, kepatuhan kita, karena orang yang bertakwa itulah nanti yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu, dan terakhir, bahwa barang siapa yang menjalankan ibadah puasa karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu dalilnya. Nah, jadi rugilah kalau kita tidak ambil kesempatan ini, karena 10 hari kedua itu adalah hari-hari yang penuh dengan ampunan. Itu kan 10 hari kedua Ramadan itu nanti, gitu kan? Nah, sebentar lagi kita akan memasukinya. Maka dari itu, ambil kesempatan itu. Siapa sih kita ini yang tidak berdosa? Ya kan? Jaminan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, ambil itu. Harus semangat ya? Harus semangat. Jangan mentalnya itu mental yang lemah. Nah, itu. Maka dari itu, ini kesempatan kita menghapus segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga apa yang kita harapkan dari ibadah puasa ini, yaitu menjadi insan yang bertakwa, itu terwujudkan nantinya. Dan maka dari itu, di akhir Ramadan, kalau kita lolos dalam pendidikan ini, berarti kitalah yang berhak merayakan kemenangan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat menjalankan ibadah puasa ini, dan semoga ibadah ini tercatat di sisi Allah sebagai amal yang betul-betul membuahkan surga buat kita nantinya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk dapat hadir di Rasika Podcast di edisi Tausiah Ramadan. Dan tentunya kita tunggu lagi podcastnya lagi Ustadz Yuyut di Rasika Podcast. Insyaallah. Ya, pemirsa, demikianlah tausiah kita di kesempatan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.